Melihat besarnya andil Indonesia dalam perannya sebagai ujung tombak perdamaian dunia, rasanya penting untuk menjaga agar pertahanan dalam negeri tetap kokoh. Maklum, walau selalu mengusung asas netralitas dalam perpolitikan luar negerinya, potensi gangguan eksternal masih tetap ada. Siapa tahu saja, masih ada pihak yang tidak senang dengan asas netralitas tersebut. Dalam lanskap pertempuran modern, tank berperan sebagai tulang punggung pertahanan dan serangan darat, vital untuk menjaga keunggulan dalam pertempuran jarak dekat. Indonesia dalam upayanya memodernisasi armada pertahanan tidak terkecuali dalam mengadopsi teknologi canggih ini. Berlandaskan hubungan diplomatik yang kuat dan visi bersama dengan negara-negara pembuat tank terkemuka seperti Rusia dan Amerika Serikat. Terdapat ekspektasi logis bahwa Indonesia akan memilih MBT T-90 Rusia atau bahkan M1 Abrams Amerika. Namun dengan semua persiapan dan asumsi, mengapa justru Leopard 2 dari Jerman yang menjadi pilihan utama Angkatan Darat Republik Indonesia? Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang dinamika dan strategi militer yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami publik. Melihat dari spesifikasinya juga, sepertinya Abrams dan T-90 sedikit lebih unggul dibandingkan Leopard 2. Mungkinkah fakta di akhir video merupakan jawaban konkretnya? Awal mula pengembangan tank M1 Abrams datang di masa Perang Dingin. Spek yang diinginkan adalah desain baru dengan pertahanan lebih baik, punya daya tembak yang lebih kuat, dan punya kemampuan penjelajahan yang lebih cepat dan lebih luas. Kelahiran tank baru ini secara khusus direncanakan untuk mengungguli tank baru Uni Soviet T-62. Semua sistem persenjataan yang digunakan oleh tank ini bisa dilihat dari turret yang dimiliki. Senjata utama yang digunakan adalah 120 mm smoothbore cannon. Di sampingnya adalah 7,62 mm coaxial gun. Dan yang berada di atas senjata utama adalah senapan mesin kaliber 50 untuk melakukan penyerangan pada serangan infanteri musuh. Ketiga senjata ini digunakan langsung oleh kru penembak. Sebagai tambahan senjata, di atas turret juga disediakan senapan mesin Crow kaliber 50 yang dikendalikan langsung oleh komandan regu. Tepat di samping senapan mesin Crow ini ada thermal viewer yang bisa berputar 360 derajat yang jadi mata utama bagi komandan regu untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar memberi perintah. Masuk ke dalam turret M1 Abrams. Di dalam turret ini diisi oleh 3 orang kru yang terdiri dari komandan, penembak, dan juga pengisi amunisi. Pengemudi M1 Abrams tidak berada di sini karena dia ada di bagian depan tank dengan tempat yang lebih sempit, jadi harus berbaring. Di depan komandan regu ada 2 layar, yaitu display unit dan imaging system yang dikendalikan dengan sebuah joystick yang menggerakkan thermal viewer di luar turret. Kemudian untuk bagian pengisi amunisi, aksesnya cuma ada 2, yaitu ke bagian belakang untuk mengambil amunisi dan ke bagian depan untuk mengisi senjata. Abrams juga punya sistem pelindungan yang mumpuni. Pertama ada sebuah sistem bernama Tropin System. Kemampuan ini didukung oleh 2 buah radar dan proyektil yang berada di turret M1 Abrams. Saat melakukan pelindungan, radar canggih ini bertugas untuk mendeteksi arah serangan dan kecepatan serangan sebelum tabrakan terjadi. Setelah itu, sistem akan secara otomatis melontarkan amunisi kecepatan tinggi untuk melakukan intercept dari serangan yang mendekat. Sistem ini memang kelihatan mengagumkan, tapi sayang, karena sistem ini hanya efektif pada amunisi anti-tank biasa. Jika kasusnya adalah anti-tank berpemandu seperti berikut, maka M1 Abrams tetap akan kebobolan. Nah, makanya untuk menangkal kelemahan dari tropi, sistem M1 Abrams menggunakan armor yang lebih kuat, yaitu depleted uranium armor. Armor ini terdiri dari 3 lapis perlindungan yang diklaim lebih baik daripada armor tank yang menggunakan timah sebagai peredam. Spesifikasi yang nyaris impas juga dimiliki oleh T-90 dari Rusia. Ukuran dari T-90 yang punya fakta menarik, di mana tank ini menjadi tank mungil mematikan di dunia. Dari dimensinya, T-90 memiliki panjang 9,63 meter, lebar 3,78 meter, tinggi 2,2 meter. Dimensi dari T-90 ini tidak jauh berbeda dari tank-tank pesaingnya seperti Leopard 2 buatan Jerman, M1A2 Abrams buatan Amerika, dan T-14 Armata buatan mereka sendiri. Konsep tank generasi 3 milik Rusia ini adalah tidak boleh mencolok. Makanya ukurannya tidak terlalu besar dan biasanya dicat biasa saja tanpa embel-embel loreng kamuflase. Rusia mempertahankan prinsip ini tentu bukan tanpa alasan, karena relatif lebih kecil
bobotnya lebih ringan, yakni cuma sekitar 48 ton, jauh lebih ringan dari tank-tank pesaingnya. Dengan ukuran yang lebih mungil, tank ini juga punya keleluasaan dalam bergerak. Makanya daya jelajahnya bisa mencapai 550 km dengan kecepatan maksimal di 60 km per jam untuk semua medan. Makanya dalam pertempuran di Ukraina, tank ini bisa saja terus menjadi puncak rantai makanan dengan kelincahannya. Apalagi, tank ini terbukti lebih bisa bermain di medan lumpur ketimbang pesaingnya. Nah, uniknya, meski memiliki ukuran lebih kecil, T-90 tetap muat untuk 3 kru, yaitu untuk driver, komandan, dan penembak. Selain muat untuk jumlah kru tank pada umumnya, daya serang dari T-90 tidak main-main, bahkan bisa mengungguli tank yang lebih besar. Masuk membahas senjatanya, mari kita mulai dari senjata sekundernya yang menggunakan 2 senjata mesin canggih. Pertama, ada 12,7 mm Colt Heavy Machine Gun yang punya kekuatan menembak 650 putaran per menit. Letak senjata ini menjadi unik karena berada tepat di atas pandangan panoramik 360 derajat di atas komandan regu. Makanya, kendali senjata ini bisa langsung diambil alih oleh komandan regu tanpa menunggu aksi dari penembak. Jadi secara keleluasaan menembak, senapan mesin ini sangatlah efektif. Kedua, ada PKMT. Senapan mesin ini punya kaliber yang lebih rendah dari Colt, yaitu 7,62 mm. Tapi kecepatan menembaknya lebih tinggi yang mencapai 850 putaran per menit. Biasanya PKMT ini digunakan oleh penembak regu untuk melawan infanteri musuh yang mendekat. Dari senjata sekundernya, mari masuk senjata utama dari T-90. Moncong senjata yang digunakan oleh tank yang ini adalah meriam smoothbore 125 mm 2A46M. Dengan semua hal yang dimiliki pada sistem serang T-90 ini, maka wajar jika di konflik Ukraina dan Rusia, tank bantuan NATO seperti Leopard 2 dan kendaraan tempur lainnya harus menghadapi kehancuran menghadapi T-90. Kalau daya serangnya mengagumkan, mungkin saja ada yang meragukan pertahanan dari T-90. Jangan salah, karena tank satu ini punya sistem pertahanan ciamik yang sudah berulang kali dia buktikan. Salah satu pembuktiannya datang di pertempuran wilayah Aksadivki, Ukraina pada 16 Agustus kemarin, di mana berulang kali T-90 menginjak laju darat dan juga dihujani rudal penetrasi tinggi oleh Ukraina dan sekutu, tapi bisa berjalan dengan lancar untuk melakukan serangan. Bukti pertahanan kuat dari T-90 juga pernah dibuktikan pada 28 Juli 2016 di Aleppo, di mana T-90 dihujani dengan rudal TOW, tapi masih bisa bergerak dengan lancar tanpa adanya kendala berarti. Pertahanan dari T-90 ini jelas jauh lebih baik dari kendaraan lapis baja Amerika, yang bahkan cuma dengan serangan AK-74 kaliber 545 sudah jebol-jebol seperti kaleng rombeng. Dengan kombinasi ini wajar jika tadi kita melihat pertahanan T-90 yang kuatnya keterlaluan. Lantas mengapa TNI AD justru menggunakan Leopard 2 dari Jerman? Padahal ada kans untuk membeli yang lebih baik karena punya hubungan khusus dengan Rusia maupun Amerika Serikat. Atau ini soal harga? Tampaknya tidak juga. Leopard sendiri dibanderol dengan harga 6 juta US dollar atau 96 miliar rupiah. Memang M1 Abrams jauh lebih mahal karena dibanderol 160 miliar rupiah. Namun T-90 justru punya harga jauh di bawah itu, tepatnya di 72 miliar rupiah. Ada yang tahu alasan pastinya? Diskusi di kolom komentar ya.